Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Inilah jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita adalah agar kita senantiasa taat, agar kita senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang memberikan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, tapi minimal mereka memiliki nyawa. Mereka memiliki jiwa anggota badan, yang sejatinya anggota badan itu pun adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Taruh kata misalkan dia hanya memiliki satu tangan, atau bahkan tangannya tidak ada, dia memiliki kedua kaki, atau mungkin kakinya juga nggak ada, tapi dia masih memiliki nyawa, masih bisa bernafas, maka itu termasuk bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang seharusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya tatkala dia hanya mampu melaksanakan salatnya dengan duduk dikarenakan kakinya yang mungkin sakit atau tidak ada, maka silakan dia melaksanakan sholat dengan tidak menggerakkan tangannya karena memang tangannya tidak ada, silahkan. Yang jelas dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian tatkala kita memahami, mendengar fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian, kemudian kita bermudah-mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban, bermudah-mudah untuk tidak melakukan ibadah puasa dengan alasan tidak kuat. Subhanallah. Bukan ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan, ya, sebagai contoh, yang tentunya kita mengharapkan untuk benar-benar diakui sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena jamaah ibu-ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sampai-sampai rindu sekali. Dengan siapa beliau rindu? Dengan umatnya. Beliau rindu
untuk bertemu dengan orang-orang yang datang setelah beliau wafat. Sampai-sampai para sahabatnya terheran-heran, ya. Sampai-sampai para sahabatnya merasa bahwasanya seolah Nabi kurang dengan apa yang kita lakukan. Dan Nabi SAW ternyata memang begitu sayang kepada umatnya, sampai-sampai beliau tidak ingin umatnya celaka. Tapi sayangnya jamaah sekalian, ibu-ibu, ternyata di antara umat Nabi SAW, ya, ada yang tidak diizinkan untuk merasakan haud. Haud itu apa? Telaga, ya, telaga. Jadi Nabi SAW Allah berikan telaga. Apa nama telaganya ibu-ibu? Telaga Al-Kautsar. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum dari sana maka la yadma abada, tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Sudah minum satu kali tidak merasa kehausan. Tapi apakah seseorang minum itu hanya karena haus? Ini pertanyaan. Apakah seseorang meminum sesuatu itu hanya karena haus atau ada alasan yang lainnya? Tentunya ada alasan lainnya. Contoh misalkan ada minuman, atau seorang suami misalkan ketika hendak bekerja, ya, ibu-ibu biasa buatkan apa? Mungkin kopi, apalagi mungkin teh, ya, atau minuman yang lainnya. Apakah artinya si suami ini dia kehausan? Enggak, karena dia suka minuman itu, karena dia senang, ya. Meskipun kaum muslimin, meskipun umat Nabi SAW sekali minum sudah tidak merasa haus lagi, tapi mereka terus pingin minum. Kenapa? Karena cinta dengan telaga Kautsar, karena cinta dengan Nabi SAW. Makanya terus pingin minum. Tapi jamaah sekalian, ada di antara umat Nabi SAW yang ternyata terhalang untuk bisa minum telaga Kautsar. Tidak bisa sama sekali. Padahal Nabi SAW sudah senang umatnya begitu banyak ketika datang ingin segera meminum dan mencicipi telaga Kautsar. Akan tetapi ternyata hanya beberapa saja yang kemudian yang lainnya tidak bisa merasakan segarnya telaga Kautsar. Siapa mereka? Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Wal-iyadzu billah. Merugi orang-orang seperti ini jemaah sekalian, ibu-ibu. Makanya kita berusaha terus, selama kita mengaku bahwasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita belajar. Apa yang kita pelajari? Apa yang beliau ajarkan? Yang kita pelajari adalah petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita pelajari supaya kita jadi orang-orang yang beruntung. Ya. Ibu-ibu semuanya cinta kepada Nabi SAW. Cinta ibu-ibu? Cinta insyaallah. Tapi apa kira-kira bukti cintanya ibu-ibu sama Nabi SAW? Kira-kira apa buktinya? Ibu-ibu cinta kepada suaminya, cinta insyaallah. Apa diantara buktinya? Nurut, ya, taat. Disuruh bikin kopi, bikin segera, ya. Disuruh antar anak, ya. Disuruh misalkan temani belanja, ayo temani. Itu bagian daripada cinta. Kenapa saya ikut? Kenapa saya laksanakan? Karena saya cinta sama suami saya. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah ibu-ibu semua cinta kepada Nabi SAW? Cinta atau tidak? Cinta. Apa sekarang buktinya? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tentunya bagaimana cara untuk mengikuti sunnah Nabi SAW?
Tentunya dengan cara belajar ibu-ibu. Ini diantara salah satu langkah upaya ibu-ibu sekalian untuk bisa membuktikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan duduk bermajelis ilmu. Duduk bermajelis ilmu, mencari ilmu peninggalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu beli magicom baru, ibu-ibu beli dispenser baru. Di sana ada petunjuknya, ada atau tidak? Ada insya Allah. Di petunjuknya jangan menyalakan dispenser ketika tidak ada galon, tidak ada air. Ibu-ibu nggak ikutin petunjuknya, dibuang petunjuknya, tidak dipedulikan petunjuknya, tidak dibaca bahkan, kemudian dinyalakan begitu saja, nggak ada air. Apa yang terjadi? Terbakar ibu-ibu, rusak. Mau komplain nggak bisa. Kenapa? Karena yang salah siapa? Kitanya, penggunanya. Demikian juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta kepada beliau, maka ikuti petunjuk beliau. Ya. Bagaimana sekali lagi cara kita untuk mengetahui mana petunjuk beliau dan mana yang bukan petunjuk beliau adalah dengan cara duduk belajar di majelis ilmu. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari warisan para nabi, yang insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini apa ibu-ibu sekalian? Rendah hati adalah ciri kemuliaan. Rendah tapi mulia. Gimana itu ibu-ibu? Kita harus rendah tapi jadi mulia. Tapi dibilang ini ciri kemuliaan. Kira-kira ibu-ibu bagaimana bisa memahami atau mencerna sebuah ucapan dia rendah tapi dia tinggi? Bisa masuk ke akal ibu-ibu? Kalau misalkan kita bilang dia rendah, colokan ini misalkan, tapi dia tinggi, bisa dicerna dengan akal? Bisa? Tentu tidak bisa. Karena apa? Karena adalah sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Akan tetapi kemudian di dalam masalah akhlak, di dalam masalah perangai, karakter, kemudian yang paling inti adalah berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdasarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah harus yakin. Apa itu? Bahwasannya sifat rendah hati adalah ciri daripada kemuliaan. Apa rendah hati di dalam bahasa Arab ibu-ibu? Ada yang tahu? Ini nggak ada hadiahnya tapi ibu-ibu, ya nggak apa-apa. Hadiahnya dari Allah insya Allah. Apa itu bahasa Arab daripada rendah hati? Tawadu, masya Allah. Ya, huruf ta, waw, panjang dikasih alif, kemudian ada dot, kemudian ain di akhirnya. Tawadu. Ya. Tawadu itu seperti ini. Dari kata-kata wadu'a yang artinya ini. Apa ibu-ibu? Meletakkan. Kemudian tawadu secara bahasa menaruh atau meletakkan di tempat yang di bawah. Ya. Menjadikan sesuatu itu ada di bawah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ini banyak para ulama menerangkan tentang makna daripada tawadu. Yang biasa kita ucapkan inilah kemudian yang dijelaskan oleh para ulama, dan banyak penjelasan para ulama di dalam masalah tawadu. Akan tetapi yang terpenting adalah pengertian dari tawadu ini diddut ta'ali, lawan daripada sikap merasa tinggi. Ya. Sekali lagi,
Tawadhu adalah lawan dari sikap merasa tinggi. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui tawadhu ini adalah lawan daripada sikap merasa tinggi? Maka penjelasan yang indah dari Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ra'sut tawadhu an tada'a nafsaka inda man dunaka fi ni'matid dunya hatta ta'lamuhu annahu laysa laka bidunyaka alaihi fadlun. Apa itu? Inti daripada tawadhu, kata Al-Imam Ibnul Mubarak, inti daripada pengertian tawadhu atau sikap seseorang yang tawadhu, yang rendah diri, rendah hati, an tada'a nafsaka, yaitu menjadikan diri kita di hadapan orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Sekali lagi, inti daripada tawadhu adalah menjadikan diri kita di hadapan orang-orang yang berada di bawah kita di dalam masalah dunia adalah sama. Jadi kita posisikan sama dengan mereka, meskipun mereka di dalam masalah dunia ada di bawah kita. Apa tujuannya? Hatta ta'lam annahu laisa bidunyaka alaihi fadlun. Sampai, ya ini tujuannya, sampai engkau merasa bahwasannya dirimu itu sama saja, tidak ada keutamaannya sama sekali. Sampai engkau merasa dirimu tidak ada keutamaannya dibanding mereka, enggak ada kelebihan di dalam masalah dunia dibanding mereka, enggak ada kelebihan di dalam masalah akhirat dibanding mereka. Artinya sama, sejajar. Wa antarfa' nafsaka amman huwa fawqaka. Ustaz, kalau tadi kita bicara orang yang di atas kemudian memposisikan dirinya dengan yang di bawah, kemudian bagaimana orang yang di bawah bersikap tawadhu? Apakah tawadhu ini hanya untuk orang-orang yang ada di atas saja, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang di bawah? Tidak, ibu-ibu sekalian. Al-Imam Ibnul Mubarak melanjutkan bahwasannya, ya, tawadhu juga dilakukan antarfa' nafsaka amman huwa fawqaka fi ni'matid dunya. Engkau angkat dirimu, angkat dirimu sejajarkan dengan orang yang punya dunia di atasmu, hatta ta'lamuhu annahu laysa lahu bidunyahu 'alaika fadlun. Sampai-sampai atau sehingga engkau merasa bahwasanya tidak ada perbedaan di dalam masalah dunia. Sekali lagi, bagaimana orang yang berada di bawah di dalam masalah dunia untuk bersikap tawadhu? Maka Al-Imam Ibnul Mubarak menjelaskan caranya adalah dengan mengangkat diri mereka. Maksudnya di sini tidak minder, ibu-ibu, tidak merasa hina, ya. Mengangkat diri mereka di hadapan orang yang lebih unggul di dalam masalah dunia, yang lebih unggul di dalam masalah dunia, sehingga tidak ada pembeda, tidak ada perbedaan yang membedakan antara dia dengan orang yang lebih unggul di dalam masalah dunia. Dan yang perlu difahami bukan berarti kemudian di sini orangnya sombong, bukan, ya. Tapi dia jangan sampai merendah diri di hadapan manusia. Kenapa, ibu-ibu sekalian? Karena kalau orang sudah merendahkan diri di hadapan manusia, dia akan bergantung dan dia akan dihinakan, ya.
Dia akan dihinakan oleh manusia dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bergantung dengan makhluk, orang yang bergantung dengan manusia. Ya. Padahal Allah jadikan mereka semua sama di dalam masalah dunia. Semua manusia yang ada di dunia ini pada asalnya sama. Mau laki-laki, perempuan di dalam masalah akhiratnya, ya. Mau dia anak kecil atau orang dewasa, orang yang di kota atau di desa, orang yang di Indonesia atau di luar kita, semuanya sama. Apa yang menjadi pembeda? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi pembeda, yang jadi lebih tinggi derajatnya adalah mereka-mereka yang bertakwa. Ini yang sejatinya sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya adalah di dalam masalah takwa. Ini diantara pengertian tawadhu, ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Para jamaah, para akhwat, ibu-ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang masalah tawadhu ini, ya, tawadhu ini ibu-ibu sekalian sebenarnya adalah akar dari kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, jadi kalau kita umpamakan ada sebuah pohon, maka tawadhu itu adalah akarnya. Yang kemudian dari akar tersebut akan tumbuh pohon, dahan, ranting, daun, buah, yang sebenarnya itu adalah amal-amal kebaikan yang lainnya. Dari sebuah akar yang dinamakan apa tadi? Tawadhu. Bayangkan, dari sikap tawadhu seseorang akan menjadi orang yang lembut, ya. Tatkala dia orangnya tawadhu, dia orangnya rendah hati, dia tidak sombong. Di dalam masalah amal ibadah dia orangnya rendah hati, tidak mau amalnya diketahui, sehingga dia menjadi orang yang ikhlas di dalam ibadah. Ketika dia tawadhu, dia meskipun memiliki kedudukan, jabatan, harta dan pangkat, tapi kalau dia sikapnya tawadhu, dia akan memiliki kelembutan di dalam bergaul, bersosial. Dari sikap tawadhu, seseorang akan lahir sebuah sifat yang lain yang namanya qanaah. Karena dia yakin berapapun yang dia dapatkan itu dari Allah, dan tidak ada bedanya antara dia dengan orang lain di dalam masalah dunia. Sehingga dia akan berjalan dengan tenang, dia akan selalu terima apapun yang dia miliki, dia akan terima dengan takdirnya, keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tawadhu menghasilkan sikap menerima takdir. Dengan rendah hati ketika dia berjalan melewati orang yang mungkin membutuhkan bantuan, maka dengan sikap tawadhunya dia tidak membedakan orang itu dalam kondisi kotor, kita dalam kondisi bersih. Orang itu adalah orang yang sejatinya dia mungkin masih bisa bekerja, dia masih memiliki kemampuan, tapi memang dia saat itu butuh bantuan kita, maka kita bantu mereka. Maka sikap tawadhu akan melahirkan mudah bersedekah, mudah membantu orang lain. Dengan sikap tawadhu, dengan sikap rendah hati, ya, seseorang ketika dia memiliki permasalahan, ya, memiliki perseteruan, maka dia akan tetap bersikap adil. Dia akan bersabar. Kalaupun dia dizalimi, maka dia sabar. Kalau dia yang harus memberikan keputusan, maka dia akan bersikap adil. Karena dia tahu dirinya itu sama dengan yang lainnya, tidak ada perbedaan. Akan tetapi dia ingin berusaha menjadi hamba-hamba yang tinggi hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus melahirkan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya, banyak sebenarnya ibu-ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, sikap dan sifat yang akan dihasilkan dari
perbuatan yang namanya tawadhu, yaitu rendah hati. Yang oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Qasas ayat 83, ibu-ibu sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah, itulah darul akhirah, kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan milik orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan ketinggian di dunia dan mereka tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya darul akhirah, kehidupan akhirat. Ya, tentunya yang di sini yang dimaksud sebagaimana para ulama menjelaskan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan hanya milik orang-orang yang tidak merasa tinggi di dunia. Milik orang-orang yang merendah tatkala mereka berada di dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengabarkan di dalam tafsir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yukhbirullahu ta'ala anna daral akhirah wa na'imaha al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul ja'alaha li'ibadihi alladhina yatawadda'un. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan nanti di akhirat, di surganya kelak, yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin habis, milik siapa? Milik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersikap rendah hati. Subhanallah. Orang-orang mutawadhi', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia, Allah sediakan tempatnya di surga. Allah Subhanahu wa taala jadikan surga itu memang untuk mereka. Mereka tidak sombong, tidak tinggi di dunia dan tidak menginginkan ketinggian di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempatnya tinggi nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia, apa kata beliau? Ai taraffu'an ala khalqillah wa ta'adzuman alaihim wa tajabburan bihim wala fasada fihim. Yaitu orang-orang yang memang tidak merasa tinggi di hadapan masyarakat yang lain, di hadapan manusia yang lainnya. Mereka tidak ingin menjadi orang yang benar-benar berlebihan di dalam masalah penghormatan. Mereka tidak ingin menjadi orang-orang yang merasa sok tinggi di hadapan orang lain. Dan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan ternyata akibat yang indah, akhir yang indah adalah milik orang-orang yang bertakwa. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Orang-orang yang memiliki karakter tawadhu, rendah hati, mereka mendapat predikat orang yang bertakwa. Subhanallah. Dengan sikap apa? Tawadhu. Dan ini adalah kabar gembira ibu-ibu sekalian. Sikap dan sifat yang sejatinya mudah untuk dilakukan, yang kemudian melahirkan banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai karakter pembeda, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mereka dicirikan langsung bahwasanya orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang bertakwa, dan merekalah yang akan mendapatkan akhir yang indah, yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang tawadhu, ya, bersikap rendah hati,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia. Allah akan tinggikan orang tersebut. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dengan dalil yang berasal dari Al-Qur'an, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 83. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kalau sudah dikatakan Imam Muslim, insyaallah hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang sahih atau dikatakan sahih setelah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis-hadis kumpulan dari Imam Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan ashahul kutub ba'da kitabillah. Ya, hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan, barang siapa yang tawadhu, yang bersikap rendah hati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia. Allah Subhanahu wa taala akan angkat orang tersebut. Dan dengan dua dalil ini maka jelaslah bahwasanya orang-orang yang merendah maka dia sejatinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah azanillahu wa iyyakum, ibu-ibu dan akhwat sekalian, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah tawadhu, ya, tentang masalah rendah hati. Dan tentunya setelah kita mengetahui dalil-dalil yang sangat banyak yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Qur'an, maka nanti insyaallah kita akan membawakan mungkin di antara praktek, ya. Terkadang kalau kita hanya teori saja, kalau kita hanya menjelaskan pengertian dari ini, pengertian dari itu, kemudian dalilnya, itu terkadang ya sudah sebatas ilmu hafalan saja ibu-ibu sekalian. Dan tatkala mempraktekkan lupa atau tidak menyangka bahwasanya ini bagian dari ilmu yang sudah dipelajari. Ya. Makanya nanti insyaallah kita akan bahas sedikit dari praktek sikap tawadhu di dalam keseharian kita. Akan tetapi sebelumnya, ya, kita juga bawakan ayat Al-Qur'an yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, sebagai penguat perintah agar kita senantiasa tawadhu, ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu, ya, dan turunkanlah derajatmu kepada orang-orang yang mengikutimu, wahai Muhammad, dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya ciri daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka memiliki sikap dan sifat khafdul janah. Ya. Apa itu khafdul janah? Merendahkan sayap. Apa maksudnya ibu-ibu merendahkan sayapnya? Para ulama mengatakan kenapa dinamakan merendahkan sayap? Ya. Karena seolah-olah orang-orang yang merasa tinggi ini layaknya burung yang terus terbang tinggi. Dengan sayapnya dia bebas untuk berputar, berkeliling ke atas, ke bawah, dan seterusnya, tanpa ada batasan-batasan tertentu. Oleh karenanya, supaya mereka tidak semakin tinggi, semakin lepas, maka khafdul janah, ya. Maka seharusnya orang ini merendahkan sayapnya. Maka itu termasuk daripada istilah dari kalimat atau dari sikap tawadhu. Ya. Sekali lagi para ulama menjelaskan banyak sekali sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sikap tawadhu dengan lafaz khafdul janah. Apa tujuannya dan maksudnya? Adalah orang-orang yang merasa tinggi, ya, diumpamakan seperti burung. Diumpamakan seperti burung yang mereka terus terbang bebas ke angkasa.
Mereka terus terbang tinggi sampai tidak tahu tempatnya. Maka supaya mereka tidak semakin tinggi, semakin jauh, semakin lewat dari batasan ketentuan, maka diharuskan bagi mereka untuk khafdul janah. Mereka rendahkan sayap-sayap mereka. Mereka turunkan sayap-sayap mereka agar mereka sejajar dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan, untuk bersikap tawadhu. Meskipun beliau adalah seorang nabi, akan tetapi kemudian tetap harus melaksanakan yang namanya perbuatan tawadhu. Harus tetap memiliki sikap dan sifat rendah hati. Meskipun beliau adalah seorang pemerintah, ya. Nabi SAW pemerintah bukan ibu-ibu? Pemerintah, pemimpin besar kaum muslimin. Bahkan beliau adalah komandan perang. Bahkan beliau adalah kepala rumah tangga. Bahkan beliau adalah ketua musyawarah ketika ada musyawarah. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau wakhfid janahaka lil mu'minin atau wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkan sayapmu. Turunkan sayapmu. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah perintah juga untuk umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini meskipun khitabnya, pembicaraannya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perintah ini juga berlaku untuk umatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah tawadhu kepada beliau alaihi salatu wassalam yang sejatinya sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dimaafkan dan sudah dihilangkan, akan tetapi tetap diingatkan untuk tetap sikap tawadhu. Maka bagaimana dengan kita? Maka bagaimana dengan kita yang tentunya tidak ada jaminan untuk dihapuskan dan dijaga, tidak ada jaminan ma'sum. Maka tentu kita butuh kepada yang namanya sikap tawadhu supaya kita tidak terbang jauh melebihi daripada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya. Kemudian para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Dalil yang lainnya yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ini hadisnya bagus sekali ibu-ibu, ya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara kalian itu tidaklah sedekah yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara kalian mengurangi harta kalian. Sekali lagi, tidaklah sedekah yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara kalian sejatinya mengurangi harta kepemilikan kalian. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seseorang di antara kalian dengan sikap afun. Apa itu afun ibu-ibu? Al-afu. Kita kalau lagi gaul kadang bilangnya afwan. Sikap memaafkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba sikap pemaaf illa izza, kecuali dia akan menjadi mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian bersikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajatnya kepada derajat yang tertinggi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya
Ya, tawadhu. Kalimat tawadhu lillah di sini adalah maksudnya ada dua. Entah dia tawadhu atau bersikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, artinya dia merendahkan sikapnya di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dan ini yang juga adalah amalan tertinggi, tatkala seseorang merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang makna tawadhu lillah. Orang yang sikap rendah hati di hadapan Allah ada dua. Yang pertama adalah tatkala dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia karena Allah, artinya karena Allah memerintahkan. Dan yang kedua adalah dia bersikap rendah hati dengan mengagungkan Allah, dengan taat dan patuh kepada perintah Allah. Ini makna daripada tawadhu lillah di dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sebelum kalimat tawadhu ada sedikit yang kita bahas meskipun bukan bagian dari tema kita. Nabi SAW mengatakan, "Man naqasat shadaqatun min mal." Harta yang kalian sedekah itu, yang kalian keluarkan untuk sedekah itu sejatinya tidak mengurangi kepemilikan kalian. Ya. Kenapa ibu-ibu sekalian Nabi SAW katakan demikian? Karena sejatinya yang berkurang itu hanya naqsu kammin, berkurang dalam nominal yang kita lihat saja. Tapi di dalam kaifiyahnya, di dalam wujud yang sebenarnya ibu-ibu sekalian, sejatinya itu bertambah, membengkak ibu-ibu. Ya. Kalau kita kadang senang kalau ATM kita membengkak begitu saja. Ya, tiba-tiba bertambah dan bertambah. Ya. Dan terkadang ada yang namanya ya manusia-manusia senang ketika rekeningnya bertambah sendiri di ATM-nya ya, dengan cara harta riba. Dan memang pengertian dari riba itu sendiri adalah sesuatu yang berkembang. Akan tetapi ini beda ibu-ibu sekalian. Ketika ibu-ibu mengeluarkan untuk sedekah hartanya, maka nanti akan membengkak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan terus bertambah. Kenapa? Karena orang yang berinfak bukan ditambahkan pahalanya dengan nominal yang dia keluarkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kali lipatkan dengan berapa ibu-ibu? 700 kali lipat. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan di dalam sebuah hadis ya, bahwasanya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mengeluarkan hartanya, justru dia sedang menabung. Justru dia yang sejatinya memiliki dan menyisakan hartanya untuk kebutuhannya kelak di akhirat. Dan ini hakikat orang yang bersedekah. Ya, oleh karenanya ketika seorang wanita, ya, ibu-ibu sekalian mengetahui tentang hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sering ulang-ulang ketika beliau mengimami salat Id. Ya, ada hadis yang beliau sering sampaikan kepada para wanita secara khusus. Ya, apa kata Nabi SAW? Bahwasanya aku diperlihatkan kepada neraka, dan aku melihat ternyata penduduknya kebanyakan adalah wanita. Ya. Ustaz, apa di surga nggak ada wanita? Banyak di surga ibu-ibu. Ya, maksudnya dibanding penduduk yang lainnya, maka wanitanya jauh lebih banyak. Dibanding laki-laki, wanita jauh lebih banyak. Begitu maksudnya. Bukan berarti kemudian mayoritas wanita ada di neraka. Ini beda kalimatnya ibu-ibu. Ya. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan itu, para sahabat bertanya, apa sebabnya? Maka Nabi SAW menjelaskan yakfurnal ashir, karena mereka
terlalu banyak ingkar kepada suaminya. Ya, mereka lupa berterima kasih kepada suaminya. Sudah banyak perjalanan sekian tahun, begitu satu salah, subhanallah, hilang semua itu. Perjalanan yang indah-indah sekian tahun, ya jerih payah suami selama berada di luar mencari nafkah, hilang dengan sebab satu kesalahan suaminya. Ya, dengan sebab mungkin kekeliruan dari ucapan kata-kata. Ya, cuman salah sebut nggak sengaja. Ya, iya ini asin, subhanallah. Bisa lupa semuanya, bisa marah-marah, bisa ramai rumahnya. Ya, cuman salah sebut, gimana masakannya? Iya ini asin. Padahal pengen dibilangnya apa? Bilang enak pengennya. Cuman suaminya ya sudah karena capek, udah nggak kepikiran lagi. Sudah ditanya, ya jujur dia. Apalagi suaminya mungkin orang jujur sekali. Ya, begitu ditanya, gimana rasanya? Manis asam asin. Tiba-tiba subhanallah, ya marah istrinya begini begitu. Ya sudah besok kamu aja yang masak. Ya. Besok kamu aja yang masak biar tahu rasanya bagaimana. Ya, subhanallah. Nabi SAW menjelaskan di antara wanita ada yang mendapatkan neraka disebabkan karena banyak lupa dengan pemberian suami, banyak melaknat, banyak menggunakan lisan dengan cara yang tidak benar, banyak kumpul sehingga banyak yang dibicarakan. Ya, atau misalkan ketika ada lagi ngobrol, baik ngobrol awalnya, kemudian ada yang lewat, disumpahin begini, wah itu orang yang begini, subhanallah. Ini yang dinamakan dengan laknat, banyak melaknat. Maka Nabi SAW kasihkan tipsnya. Nabi tidak hanya menjelaskan tentang keadaan yang akan datang supaya kita menjauhinya, kalau memang itu perbuatan buruk. Sekali lagi ibu-ibu, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi di neraka yang banyak wanita, seharusnya kita tidak pesimis. Seharusnya kita bersemangat untuk berlomba supaya jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Oleh karena di dalam perbuatan yang buruk yang Nabi SAW jelaskan tentang kejadian di masa depan yang akan datang, maka kita semangat untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dan Nabi SAW, agama Islam itu agama yang sempurna. Tidak hanya menjelaskan tentang kondisi yang akan dilihat nanti pada masa kemudian, tapi Nabi SAW menjelaskan tentang solusinya. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dalam dunia manajemen. Tatkala kita berhadapan dengan sebuah masalah, tatkala kita menginginkan sebuah perencanaan, maka berikan solusinya, berikan langkah-langkahnya. Ini sebenarnya yang harus juga kita fahami, bahwasanya agama Islam memang sudah sangat sempurna. Tinggal sedalam apa kita bisa memahami sabda Nabi SAW atau ayat Al-Quran. Dan Nabi SAW menjelaskan solusinya, bahwasanya wanita hendaknya memperbanyak sedekah. Tasaddaqna. Banyaklah kalian wahai wanita untuk bersedekah. Dan ibu-ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum, sedekah yang mungkin terbetik dalam pikiran kita secara langsung adalah harta yang kita keluarkan. Ustaz, kemudian bagaimana kalau memang dia orang yang tidak punya apa yang harus dia infakkan? Maka sebenarnya sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang lain, di dalam tulang sendi kita ini, persendian kita, semuanya harus disedekahkan. Banyak langkah menuju sedekah. Kita tersenyum adalah sedekah, kita membantu seseorang untuk membawa barangnya sedekah, ya. Dan perbuatan ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke tema kita, ibu-ibu sekalian, kembali kepada sikap tawadhu. Bayangkan orang kalau misalkan tadi, ya, dia tidak peduli, ini masih kecil anak-anak, masa harus dibantu. Kalau dia nggak punya sikap tawadhu, nggak mungkin dia mau bersedekah untuk membawakan barang tersebut, nggak mau. Dan ini yang membedakan, ya, ini yang membedakan antara orang yang bersikap tawadhu dan orang yang tidak bersikap tawadhu, ya. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan, man naqasat shadaqatun min mal. Seseorang itu tidak akan berkurang hartanya dengan dia berinfak. Kemudian yang kedua, ini juga penting bagi para akhwat ummahat, ya. Sengaja kita bawakan, kita singgung sedikit karena ini adalah hal yang mungkin terkadang kita temukan
Namanya manusia banyak bermasyarakat, maka terkadang menemukan hal-hal yang seperti ini, maka apa solusinya? Apa sikapnya? Nabi SAW menjelaskan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah sikap pemaaf di dalam diri seseorang kecuali dia tetap mulia, kecuali dia bertambah mulia ketika dia punya sikap pemaaf. Maka ini mungkin boleh nanti ibu-ibu sekalian ya di kesempatan yang lain, ya ini tema yang bagus, pemaaf. Jadilah sebagai pemaaf. Ya. Pertanyaannya ibu-ibu, apa yang kira-kira dirasakan oleh orang yang datang dengan tujuan meminta maaf? Apa kira-kira yang dirasakan di dalam hatinya, yang terbetik di dalam pikirannya? Dan godaan setannya intinya apa kira-kira ibu-ibu? Orang datang, dia punya salah, kemudian dia ingin datang ke orang yang dia lakukan kezaliman, tujuannya minta maaf. Terkadang godaan setannya apa ibu-ibu? Malu. Apa lagi? Minder. Apa tadi? Gengsi. Kenapa? Karena dia nggak mau menjadi yang di bawah. Dia nggak mau menjadi orang yang meminta. Karena siapapun, apapun perbuatannya, yang namanya meminta itu merasa hina. Karena dia merasa tinggi sehingga dia tidak mau meminta maaf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah, kalau orang-orang yang sejatinya meminta maaf sebenarnya punya kedudukan yang tinggi. Semakin dia menjadi pemaaf dan semakin dia meminta maaf, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya, subhanallah. Ini bantahan buat orang-orang yang mungkin memiliki gengsi yang tinggi, pemalu, yang tujuannya bukan malu, karena malu sebagian dari iman, tapi dia minder. Ya. Kalau minder ini bukan dari iman ibu-ibu sekalian. Kalau malu sebagian dari iman. Malu yang dimaksud tatkala seseorang tidak melakukan perbuatan dosa karena dia malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Ya, bukan malu sama manusia. Kalau malu sama manusia berarti tidak ikhlas di dalam meninggalkan perbuatan dosa. Dan ibu-ibu sekalian, dua hal yang tadi, baik seseorang yang berinfak, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bersikap pemaaf atau dia meminta maaf. Maka kembali kepada unsur yang ketiga yang Nabi SAW jelaskan dan menjadi tema kita. Akan mudah dilakukan tatkala seseorang memiliki sikap tawadhu. Makanya Allah Subhanahu Nabi SAW jelaskan di dalam akhir hadisnya, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang yang merasa rendah di hadapan Allah kecuali Allah jadikan dia tinggi. Dia tahu bahwasanya dia adalah pendosa, dia telah melakukan kesalahan, maka dia dudukan dirinya sebagai orang yang melakukan salah dan dia meminta maaf. Dia tahu bahwasanya dirinya juga sama pernah berbuat salah sama orang lain. Dirinya mungkin salah berbicara, kemudian membuat orang lain sakit hati. Maka tatkala mungkin dia disakiti hatinya oleh orang lain, kemudian orang lain datang meminta maaf, hendaknya berikanlah maaf. Kenapa? Karena kita pun sejatinya ingin diberikan maaf oleh orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ibu-ibu pernah disakiti hatinya sama orang lain? Oh enggak, insya Allah ibu-ibu. Ibu-ibu sekali lagi pernah disakiti hatinya sama orang lain? Pernah mungkin. Kita nggak usah sebut mereknya, nggak usah sebut namanya, enggak. Kita nggak minta untuk sebutkan namanya, nggak usah cerita bagaimana kejadian, enggak. Pertanyaannya pernah atau tidak? Pernah. Ibu-ibu sekalian, kalau memang pernah disakiti hatinya, pertanyaannya sakit nggak ibu-ibu? Banget ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya banget. Nah, kalau memang sakit banget ibu-ibu, maka jangan pernah menyakiti hati orang lain.
Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Dan kalau memang ibu-ibu ya pernah buat salah ibu-ibu sama orang lain, pernah, kita semua pasti pernah berbuat salah sama orang lain. Pinginnya apa kira-kira ketika kita berbuat salah kemudian kita datang meminta maaf? Pinginnya apa? Pinginnya dimaafkan. Pinginnya sudah diikhlaskan, dihalalkan. Maka ibu-ibu sekalian, halalkan dan ikhlaskan kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Semoga dengan demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala halalkan, ikhlaskan dan hapuskan dosanya. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan bahwasanya selesaikan urusan kalian sebelum nanti kalian berhadapan dengan urusan, dengan tempat yang memang tidak ada lagi dinarun wala dirham. Enggak ada lagi uang untuk mengganti, enggak ada uang kompensasi, enggak ada uang ganti rugi, enggak ada yang namanya mengembalikan harta, enggak ada. Makanya sebelum datang waktu tersebut, selesaikan di dunia, halalkan segera. Kalau memang kita memiliki tanggungan, maka selesaikan. Dan kalau kita ingin tanggungan kita diselesaikan, maka selesaikan tanggungan orang, ikhlaskan, lepaskan. Memang berat, tapi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu jauh lebih besar. Dan sekali lagi kembali kepada tema kita, orang yang bisa melakukan demikian adalah orang yang bersikap tawadhu, orang yang rendah hati. Oleh karenanya orang yang rendah hati akan melahirkan sikap dan sifat pemaaf. Karena dia tahu, dia juga sama mungkin melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan kepada orang lain, salah berucap, salah bersikap. Sebagaimana saya sakit hati, mungkin orang lain juga sakit hati. Sebagaimana saya ingin dimaafkan, maka saya maafkan orang lain. Maka mudah-mudahan di dalam kesendiriannya dia memaafkan dan bahkan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Itu yang diharapkan. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersikap rendah hati. Nah, jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Para akhwat, para ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan juga hidayah kepada kita semua. Ya. Oh, jam 10:07. Nah, kira tadi jam 11. Subhanallah. Sudah harus selesai kita. Nah, waktu zuhur tadi ya. Jam 10, sekarang lewat 7 menit. Baik. Sebelum kita akhiri, kita masuk ke praktik ya, bagaimana gambaran tentang sikap tawadhu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa gambaran tentang tawadhu, tentang sikap rendah hati yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah bersikap tawadhu ya terhadap diri sendiri. Bersikap tawadhu terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuknya sikap tawadhu seperti ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya orang-orang yang ingin membangun sikap tawadhu dari dalam dirinya, maka hendaknya dia mulai dengan menjadikan dirinya tidak boleh merasa lebih mengetahui dibanding orang lain. Tidak boleh merasa dirinya a'lam, lebih mengetahui dibanding orang lain. Kemudian dia bersikap wara'. Dia bersikap wara'. Dan menjaga rasa takutnya kepada Allah dalam memberikan hak orang lain. Nah, ini ibu-ibu sekalian, perlu kita sisipkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya di dalam kita melakukan sesuatu,
karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa lebih mengetahui karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah hancurkan kita. Ya. Orang-orang yang merasa lebih faham, lebih mengetahui, sombong, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Ya. Nabi Musa saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika merasa mengetahui, paling mengetahui. Maka kemudian Nabi Musa dipertemukan dengan siapa ibu-ibu sekalian? Di dalam surat Al-Kahfi ada, sering baca ini ibu-ibu sekalian insyaallah. Nabi Musa dipertemukan oleh Allah dengan siapa? Dengan salah seorang saleh, orang yang saleh yang bernama Khidir. Nah, yang kemudian diajarkan beberapa ilmu. Ya. Oleh karena tatkala kita ingin melaksanakan, mengaplikasikan sikap tawadhu, maka dilandasi dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa tinggi, merasa lebih paham, lebih tahu, ya. Padahal ya sama saja. Ya, sama saja kita di dalam majlis, di dalam menuntut ilmu, ya. Kita tidak boleh merasa lebih paham dari orang lain. Karena sejatinya kita adalah orang yang sama. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, di antaranya adalah Al-Imam Abu Zaid Al-Hanafi, Al-Bukhari Al-Hanafi, salah seorang ulama yang berasal dari madhab, ya, pengikut Imam Abi Hanifah. Beliau mengatakan, madamal abdu yadhunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fa huwa mutakabbir. Ini salah seorang imam yang sangat zuhud sekali. Ya, beliau imam yang sangat-sangat zuhud terhadap dunia. Beliau sangat-sangat wara', sangat-sangat menjaga kehidupannya, ya, tidak berlebihan di dalam masalah dunia. Beliau sangat dalam di dalam memahami akidah, dalam memahami ilmu. Beliau mengatakan apa? Tidak disebut tawadhu orang yang merasa bahwasanya ada orang lain yang jauh lebih buruk perangainya. Subhanallah. Tidak termasuk tawadhu orang yang merasa bahwa ada orang lain yang jauh lebih buruk perangainya dari dirinya. Gimana ibu-ibu? Kita nggak boleh nyangka bahwasanya dia lebih buruk dari saya. Jalan tuh orang yang lagi jalan nih orang yang paling buruk. Dia jauh lebih buruk dari saya. Kata beliau, yang seperti ini namanya mutakabbir. Orang yang seperti ini namanya orang yang sombong. Ya. Artinya apa? Beliau ingin menyisipkan pesan kepada kita bahwasanya kalau memang kalian rendah hati, jangan merasa kalian lebih hebat dari orang lain. Bahkan para ulama mengatakan, tatkala seseorang berhadapan dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merasa bahwasanya dirinya lebih baik dari dia, akan tetapi doakan orang tersebut, sampaikan kebaikan kepada orang tersebut, karena boleh jadi kemudian orang ini Allah berikan hidayah dari doa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang lebih baik dan bahkan berpengaruh di dalam agama Islam. Subhanallah. Dan yang seperti itu pun pernah terjadi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tatkala ada seseorang yang berbuat maksiat, kemudian orang lain melihatnya dan mengatakan bahwasanya engkau tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Orang melakukan kemaksiatan, ada yang melihat, kemudian dia berbicara, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Ini cocoknya kita labeli sebagai apa ibu-ibu kira-kira? Orang yang berkata, engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang seperti ini. Kira-kira kita labeli apa orang yang berani mengatakan seperti ini? Orang yang sok tahu, orang yang sombong, orang yang sok memahami, mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadisnya Nabi SAW menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yata'ala, siapa orang yang lebih faham, yang merasa tinggi tentang takdir Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kemudian Allah memaafkan, menerima taubat orang ini yang bermaksiat tadi, yang justru menghapus amalan orang yang berucap yang tadi. Subhanallah. Orang yang sok tahu terhadap takdir Allah, orang yang sombong, merasa dirinya lebih baik, kemudian memberikan cap bahwasanya dia termasuk penduduk neraka, bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah, dia justru merasa menjadi orang yang hina dengan masuk ke dalam neraka. Allah hinakan orang tersebut. Yang justru kemudian yang tadinya bermaksiat, Allah berikan hidayah. Justru dia kemudian semangat ibadahnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini diantara sikap tawadhu yang harus dimunculkan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kemudian ibu-ibu sekalian, jamaah azanillahu wa iyyakum, sikap tawadhu yang lain yang bisa kita praktekkan ya adalah sikap tawadhu tatkala kita berhadapan dengan manusia. Sikap tawadhu tatkala berhadapan dengan manusia. Bagaimana kita bisa menampilkan sikap tawadhu di dalam bergaul dengan manusia ya. Maka diantaranya adalah yang bisa kita lakukan dengan memberikan sikap yang baik kepada mereka atau bersikap ihsan. Dan memberikan al-afu. Apa tadi al-afu? Maaf. Ini sikap tawadhu yang bisa kita lakukan tatkala kita berhadapan dengan manusia. Ya. Kalau yang tadi bedanya ibu-ibu, atau ini pertanyaan aja deh. Apa bedanya yang tadi, yang pertama dengan yang kedua? Antara yang tawadhu terhadap diri sendiri, kemudian yang kedua tawadhu ketika berhadapan dengan manusia, apa yang menjadi beda? Kalau tawadhu terhadap diri sendiri tentunya tidak ada yang tahu kecuali Allah, diri kita sendiri. Ya orang lain gak ada yang tahu. Ya kita kan gak bilang kalau dia misalkan bilang secara lisan kalau dia misalkan orang yang lebih bodoh dan yang lain sebagainya. Ya kita yang lebih paham, kita lebih mengetahui. Tapi dari perasaan kita, dari keyakinan kita, dari sikap kita, yang kemudian sebenarnya itu adalah bentuk kita merasa lebih tinggi dari orang tersebut. Adapun ini, apa-apa yang kita tampilkan kepada manusia, apa yang kita harus tampilkan kepada manusia dari sikap tawadhu, maka kita harus bersikap ihsan. Kita harus bersikap yang baik kepada manusia. Dan kata-kata ihsan ini banyak sekali, mencakup banyak hal. Ya, contohnya tadi misalkan membantu orang, contohnya misalkan tatkala berpapasan kita mengucapkan salam, ya. Ini diantara bentuk ihsan yang bisa kita lakukan. Kita berbicara, menemani, ya, menemani orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sebuah hadis dikatakan suatu ketika beliau sedang berada di luar rumah. Kemudian ada budak, ya seorang budak dikatakan nih kecil, ya anak kecil, wanita, seorang budak, kemudian menarik tangan beliau, kemudian diajak Nabi SAW untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencari sebuah barang. Nabi SAW tetap ikut. Nabi SAW tidak menarik tangannya kembali. Nabi SAW tidak melepaskan tangannya, tapi Nabi SAW tetap ikut kemanapun budak tersebut pergi. Dia ingin belanja ke sini, ke situ, ikut Nabi SAW. Dan inilah Nabi SAW, manusia yang sangat-sangat mulia. Tawadhunya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Meskipun yang memegangnya adalah seorang budak, meskipun dia harus capek-capek ke sana ke sini, tapi itu jauh lebih beliau sukai. Makanya beliau katakan di dalam sebuah hadis, berdirinya saya, ya, berdiamnya saya di masjid
itu tidak lebih disukai dibanding harus menemani saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan di dalam hadisnya dijelaskan bahwasanya memenuhi kebutuhan saudara lebih baik, lebih disukai dibanding melakukan i'tikaf selama sebulan. Selama sebulan ibu-ibu di Masjid Nabawi lagi. Di Masjid Nabi SAW salat berapa kali lipat ibu-ibu? Berapa dikali lipatnya? 10 ribu dikali lipat sekian, satu kali sholat saja, subhanallah. Dan i'tikaf di sana, kalau orang i'tikaf itu biasanya lebih mudah menjalankan ibadah. Sholatnya terjaga di shaf pertama, tidak terlambat, ya. Kemudian bahkan waktu-waktunya terisi dengan ibadah-ibadah, zikir, baca Quran dan yang lain sebagainya. Ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi selama 1 bulan itu tidak ada apa-apanya dibanding seseorang memenuhi kebutuhan keluarganya pergi bersama. Subhanallah. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya nanti saya ditraktir sama dia, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya gratis diajak jalan-jalan. Jangan seperti itu ibu-ibu. Ini beda lagi niatnya. Ya. Karena mungkin diantara kita seperti itu. Memang orang ini royal misalkan, baik. Kalau misalkan keluar dia yang bayar semuanya. Ya, tapi jangan sampai tujuan kita hanya ingin mendapatkan dunianya saja. Dunia sangat hina sedikit. Tapi kalau kita niatkan tatkala kita menemani saudara kita tersebut untuk tujuan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan yang besar. Ya. Allah berikan pahala yang sangat besar. Ya, oleh karenanya ini diantara bentuk tawadhu kita ketika berhadapan dengan manusia. Kemudian tatkala kita berhadapan dengan manusia, ada hal yang disukai dan ada hal yang tidak disukai. Ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar ini gampang menerimanya insyaallah. Tapi yang salah, yang tidak disukai, apa yang harus kita lakukan? Maka tadi, jadilah orang yang pemaaf. Maafkan. Kita yang salah, kita yang minta maaf. Mereka yang salah, maafkan mereka. Ya. Sebagaimana kita pun ingin dimaafkan kesalahan kita, kekeliruan kita, maka maafkan kesalahan mereka. Ini diantara gambaran bentuk tawadhu. Dan sejatinya ibu-ibu sekalian, ya, banyak macam-macam tawadhu yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW dan tentunya sudah dipraktekkan oleh beliau alaihissalam. Nabi SAW mengerjakan urusan rumahnya sendiri ibu-ibu. Jahit, ibu-ibu insya Allah pintar jahit, ya. Bisa ibu-ibu ya jahit ya, insya Allah. Nabi SAW pun sama, menjahit pakaiannya sendiri. Bahkan sendalnya beliau jahit sendiri. Subhanallah. Nabi SAW melakukan pekerjaan rumah. Dan ini bentuk tawadhu. Tidak mungkin orang yang bersikap tawadhu bisa melakukan ini, tidak mungkin. Tapi karena dia punya sikap tawadhu, ini merupakan bagian dari pahala yang ingin dia dapatkan, maka dia akan melakukan. Karena dia tidak merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu sekalian, jamaah azani Allah wa iyyakum, pembahasan tentang tawadhu, ya, yang pada intinya bahwasanya tawadhu ini sebenarnya akar dari perbuatan kebaikan-kebaikan yang lain yang akan lahir tatkala seseorang menjaga akar tersebut. Kalau akarnya nggak dijaga akan mati. Kalau akarnya tidak dijaga akan hilang perbuatan baik yang lainnya. Oleh karenanya jaga akar ini, jaga tawadhu ini, yang kemudian mudah-mudahan muncul kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tumbuh dari akar tersebut. Wallahu ta'ala alam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Itu mungkin ibu-ibu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kami persilahkan. Kalau memang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, insya Allah kita jawab. Kalaupun tidak bisa, maka kita tangguhkan atau bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya yang lebih memahami. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya. Ini saya pertama mau ralat untuk perkataan Ustadz tadi, pahala sholat di Masjid Nabawi yaitu 1000 kali lipat.
dan di Masjid Haram adalah 100.000. Apaan ya Ustadz, izin. Terus pertanyaan saya, jika sehari-hari itu kita kadang selalu kalau seseorang atau teman mengucapkan jazakumullah khairan, terus kita mengucapkan afwan. Nah, maksudnya afwan di situ gimana tuh Ustaz? Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Ada yang mengatakan apa tadi? Jazakumullahu khaira. Dijawabnya dengan afwan. Dijawabnya dengan afwan. Tapi mungkin orangnya belum paham, ya. Mungkin di dalam pemahamannya ini di antara orang-orang yang mungkin belum belajar, dia hanya memahami bahwasanya ini adalah ucapan terima kasih seperti syukron, ya. Sehingga ketika diucapkan hanya butuh jawaban afwan. Dan sejatinya ibu-ibu sekalian, ucapan afwan pun tatkala seseorang mengatakan syukron itu maknanya sangat dalam sebenarnya, ya. Bayangkan ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita. Nah, jazakumullah khair. Ada orang yang berterima kasih kepada kita, kita justru malah mengatakan afwan, ya. Mengatakan afwan. Apa di antara makna dan tujuannya? Ya. Di antaranya dikarenakan di dalam kebiasaan Arab, ya, karena ini berasal dari bangsa Arab, bukan termasuk sesuatu yang warid di dalam dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini kebiasaan Arab. Orang Arab itu mereka orangnya sangat dermawan. Bahkan dikatakan mereka kalau kedatangan tamu itu mesti nyembelih, ya. Mereka kalau ada tamu itu nyembelih. Dan subhanallah, ini yang kita dapati dari orang-orang Arab seperti itu. Mereka sangat menghormati tamunya dan mereka sangat royal di dalam memberi kepada orang lain. Yang mungkin kalau sekarang kita dapati ketika bulan-bulan Ramadan, ya, ketika hendak berbuka atau bahkan Senin Kamis pun seperti itu sebenarnya. Ketika hendak berbuka itu mereka luar biasa, berebut supaya orang-orang bisa makan di tempat mereka. Mereka yang hidangkan, mereka yang gelar, mereka yang cari uangnya, mereka yang beli, kemudian mereka yang sajikan. Ternyata mereka ingin supaya orang lain itu makan dari hartanya mereka. Maka ucapan afwan ini diantara tujuannya adalah permohonan maaf kalau di dalam pemberian dan jamuannya ada kekurangan. Subhanallah, ya. Ini diantara maksudnya. Dan kalaupun tadi ketika ada yang mengucapkan jazakumullah khair, ya, boleh kita mengatakan atau menjawab wa iyyak. Dan demikian juga engkau semoga mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh kita katakan dengan kata-kata yang serupa, ya, dengan tambahan jawaban kalimat waw atau huruf waw, ya, wa jazakumullah khair. Dan semoga Allah juga membalas engkau. Dan jaza di sini dengan khaira, ya, balasannya dengan kebaikan. Yang dimaksud khair di sini tentunya pahala dan surga, ya. Ini diantara doa yang kita senantiasa baca, yang harus kita fahami, ya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu tapi tidak faham isi dari ucapan tersebut. Wallahu taala a'lam. Dan ini pun harus bersikap rendah hati, ya. Mungkin dia belum faham. Nah, tapi pada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya bagaimana caranya mengingatkan jika ada salah satu teman yang berselisih tetapi mereka sama-sama merasa benar. Nah, enggak ada orang yang mau salah ibu-ibu sekalian. Sahih. Atau tidak menyadari kesalahannya. Nah, ini awal dari langkah taubat. Memang seperti itu. Kalau dia tidak melakukan ini, maka tidak mungkin ada taubat. Maka tidak mungkin ada pengakuan salah. Tidak mungkin dia kembali. Maka bagaimana cara membuat mereka bersatu kembali dengan silaturahim yang sedia kala? Nah, syukran. Afwan.
Jazakumullah khair pada ibu yang bertanya pertanyaan yang sangat bagus buat kita semua, yang tentunya tadi di dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada saja hal yang indah dan hal yang tidak indah, hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Ada pertemanan, ada permusuhan, dan ini adalah hal yang biasa. Dan sejatinya Nabi SAW itu sudah kagum dengan urusannya orang-orang yang beriman, dengan sikap dan sifatnya orang yang beriman. Apa itu? Karena mereka tatkala datang keburukan, datang sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka bersabar. Dan itu pun ternyata hitungannya pahala. Kalaupun datang sesuatu yang dia sukai, mereka bersyukur, dan itu pun tercatat sebagai pahala. Dan ini sikapnya orang yang beriman. Maka tentu tatkala terjadi permusuhan, perselisihan, ini kira-kira sesuatu yang disenangi atau tidak disenangi ibu-ibu? Tidak disenangi. Adanya perbedaan, adanya perselisihan adalah sesuatu yang tidak senangi. Maka pesan dari Nabi SAW adalah kita hendaknya bersabar. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersabar. Karena siapapun kita pasti memiliki perbedaan. Pasti ada saja ya perbedaan antara kita. Jangankan kita yang, ataupun misalkan orang yang dimaksud tersebut, orang-orang yang mungkin lahir dari rahim yang sama, kemudian mungkin mereka anak yang kembar, mungkin saja terjadi perbedaan kesukaan. Yang satu suka warna merah, yang satu suka warna biru. Ini sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah pasti terjadi. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya tatkala kita menghadapi sebuah perbedaan, kemudian kita mencari jalan terangnya. Ya, kita mencari solusinya. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalaupun misalkan ya di dalam sebuah forum kemudian ada perbedaan pendapat, ya perbedaan keinginan, perbedaan usulan, kemudian seorang ketua harus memberikan keputusan, maka tentunya kita harus bersabar menerima. Apapun yang terjadi kita bersabar. Ya, karena semua yang terjadi tidak mungkin sesuai dengan kehendak kita. Bagaimana kalau misalkan ada 10 orang kemudian harus memutuskan? Apakah 10-10-nya kemudian harus diikuti? Tentu tidak. Pasti hanya ada satu yang harus diikuti. Maka 9 yang lainnya harusnya bersabar. Dan ini tatkala seseorang menghadapi perbedaan. Dan ini tentunya nasihat untuk orang-orang yang berselisih, orang-orang yang mungkin menjalani perkumpulan ataupun program ataupun yang lain sebagainya, yang pada intinya ada ketidaksepahaman, maka harus ada sabar dan berlapang dada dan tawadhu. Tidak merasa bahwasanya apa yang kita katakan adalah yang paling benar, tidak mengatakan bahwasanya apa yang kita usulkan adalah yang terbaik, tidak. Tapi apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Apapun yang sudah menjadi keputusan itulah yang terbaik. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai penontonnya? Kita sebagai orang yang ketiga, orang yang ingin mendamaikan saudara kita tersebut. Maka tentunya Nabi SAW telah menjelaskan tentang masalah ini, dan Allah pun sejatinya telah menjelaskan secara tidak langsung, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an terkait dengan orang-orang yang bermasalah di dalam hubungan suami istri. Ya, maka langkahnya tatkala mereka berselisih adalah mengutus hakim. Mengutus orang yang bisa dijadikan sebagai pemutus hukum. Ya, yaitu hakim. Dan demikian pun tatkala berselisih, ya maka hendaknya datangkan orang-orang yang mungkin bisa menyelesaikan urusannya. Ya, datangkan orang-orang yang bisa menyelesaikan urusannya. Kemudian tentunya kita semua di antara yang diajarkan di dalam Islam, ya, dan juga ini diberikan rukhsah adalah hendaknya kita untuk memberikan hamd, kata-kata yang indah atau sebuah pujian, ya, kepada dua pihak ini, kepada dua pihak yang sedang berseteru. Kita kepada salah satunya kita katakan bahwasanya engkau adalah orang yang seperti ini, kemudian orang ini mungkin mengatakan seperti ini tentangmu, ya, tentang kebaikannya kita katakan. Kita puji terus orang ini seolah-olah bahwasanya orang ini adalah perkataan ini adalah ucapan dari orang yang menjadi lawan tersebut.
Kita hibur mereka, kita berikan jalan keluarnya, kita sampaikan, kita damaikan kalau memang tidak bisa dipertemukan. Tapi kalau memang bisa dipertemukan, maka pertemukan, kemudian ceritakan, katakan, dan tadi bawakan seorang hakim. Sehingga ketika sudah dijelaskan oleh orang yang mungkin bisa diterima perkataannya, maka mudah-mudahan orang tersebut kembali berdamai, kembali bersilaturahim, kembali bersambung persaudaraannya. Ya. Tapi mudah-mudahan yang bertanya ini bukan termasuk orang yang masih ada hubungan rahim. Bukan yang ada hubungan rahim maksudnya ya. Karena yang tidak ada hubungan rahim persaudaraannya dinamakan dengan ukhuwah. Ya. Karena kalau disebut dengan silaturahim dikhawatirkan mungkin antara keponakan dengan paman misalkan, antara anak dengan bapak, atau anak dengan ibu, atau saudara dengan saudara, sepupu dengan sepupu ya. Tapi kalau memang demikian, kalau memang yang masih ada hubungan darah, maka tentunya ini jangan sampai terjadi, karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim ya. Tapi kalau memang ini adalah ukhuwah Islamiyah ya, yang tidak ada darah akan tetapi ingin tersatu persaudaraannya, maka datangkan orang yang didengar ucapannya, kemudian jelaskan duduk masalahnya sampai kemudian ketemu titik terangnya, maka sisanya adalah berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya awal daripada taubat ibu-ibu sekalian, awal daripada pengakuan dosa dan kita kembali kepada Allah adalah tatkala kita mengakui kesalahan. Kalau orang tidak mengakui kesalahan, mungkinkah dia memperbaiki perbuatannya? Orang tidak mengaku bahwasanya, orang tidak menyadari bahwasanya dirinya pakai baju terbalik. Padahal sebenarnya dia pakai baju terbalik. Ditegur sama orang, kamu bajunya terbalik. Tapi dia enggak nyadar, enggak mau sadar. Sudah dikatakan demikian, enggak, saya enggak terbalik. Kira-kira dibalik enggak bajunya ibu-ibu? Tidak akan dibalik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui di dalam dirinya. Demikian juga orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita ingatkan tapi dia tidak sadar, dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka tidak mungkin dia bertobat. Maka tidak mungkin dia mengaku salah. Maka langkah yang terbaik tadi adalah menjelaskan tentang ya permasalahannya sampai ketemu siapa yang bersalah dan apa kesalahannya, dan kembali bersikap tawadhu, bersikap rendah hati agar kita sama-sama saling memaafkan dan saling meminta maaf, karena pada intinya kita semua adalah orang-orang yang pasti punya salah. Ya, pasti orang yang memiliki kesalahan. Sebagaimana kita ingin dimaafkan, maka maafkan orang lain. Sebagaimana kita memiliki salah ingin segera meminta maaf, maka hendaklah kita juga harus saling meminta maaf. Wallahu taala a'lam. Nah, ada pertanyaan yang lainnya atau sudah jam 11? Sudah Ustaz. Ini tapi masih ada waktu sedikit ya Ustaz. Afwan ya. Afwan lagi. Ini pertanyaannya di luar tema, tapi hal ini saya rasa sangat penting. Tentang ini Ustaz, talqin. Kalau talqin itu kepada orang yang sedang sakaratul maut itu ya, apakah ketentuannya itu kalimat la ilaha illallah, terus ada yang berkata itu kalimat la ilaha illallah kepanjangan, Allah saja. Nah, terus dia menyampaikan dalil juga. Dalilnya katanya qul huwallah. Kemudian ayat kursi. Nah, seperti itu Ustaz pertanyaannya. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus. Subhanallah. Pertanyaan yang sangat bagus yang ditanyakan dari ibu yang bertanya ini penting buat kita jamaah sekalian, karena ini yang menjadi penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sebuah amalan itu dilihat dari yang paling akhir. Dan ternyata Nabi SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga.
Makanya kita berusaha untuk menjaga akhir dari kehidupan kita adalah khitamuhu misk. Kita berusaha untuk menjadikan akhir hidup kita adalah akhir yang indah. Dan tentunya ibu-ibu sekalian, akhir yang indah tidak hanya diangan-angan, tapi diusahakan. Yang namanya cita-cita itu diupayakan, bukan hanya sebatas mimpi. Tentunya apa yang akan terjadi di akhir kita tidak tahu, tapi selama kita masih ada pada saat ini, kita bisa terus berusaha. Kita terus berusaha, kita terus berupaya untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik, agar kemudian di akhirnya, di akhir kehidupan kita, benar-benar kita menjadi orang yang menutup akhirnya dengan husnul khatimah, dengan akhir yang indah. Kemudian di antara bukti, di antara yang menjadikan kita tenang bahwasanya orang ini akhirnya adalah akhir yang baik, husnul khatimah, adalah tatkala seseorang wafat dalam kondisi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ibu-ibu sekalian, sejatinya kita semua berupaya untuk bisa menjadi syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid di sini Nabi SAW telah menjelaskan banyak kondisi seseorang yang mati syahid meskipun tanpa melakukan peperangan, tapi dia mendapatkan label syahid dengan ciri dan ketentuan yang telah Nabi SAW jelaskan di dalam hadis yang sangat banyak. Orang-orang yang wafat dengan tertimbun reruntuhan, orang-orang yang wafat tenggelam, orang-orang yang wafat terbakar, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang pada intinya adalah kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita, tapi hendaknya kita berusaha menjaga supaya jangan sampai kita wafat dalam kondisi yang buruk. Adapun dengan mentalqin, ini termasuk anjuran Nabi SAW ketika orang kita saksikan sakaratnya, kita saksikan kondisinya ketika hendak wafat, ya, ketika hendak sekarat. Ya, sekarat itu bahasa Arab, ibu-ibu sekalian. Maka sebisa mungkin kita mengharapkan agar dia bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang kita bisa lihat dan kita buktikan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sesuai petunjuk Nabi SAW, dan itu yang kita katakan wa khairul huda, atau di dalam hadis yang lain wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mentalqin, maka talqinlah dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang hendak wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang Nabi SAW ajarkan. Wallahu a'lam, ana belum mendengar tentang kalimat Allah ataupun kalimat yang lainnya, akan tapi ini yang Nabi SAW ajarkan. Ketika kita ingin mentalkin, maka talkin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun bantahannya hanya mungkin sekedar akli ataupun berasal dari akal yang ini kepanjangan, lah, orang yang Allah izinkan bisa, dia bisa, ibu-ibu. Kalau memang Allah tidak izinkan tidak bisa, ya sudah. Tapi ingat, bukan berarti kemudian tatkala dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah berarti dia tidak husnul khatimah, tidak. Dan kita pun ketika kita berupaya mentalkin seseorang, maka niatkan karena Allah, ibadah, kemudian jangan pernah mencap orang lain apakah di surga atau di neraka. Karena kita tidak tahu. Kita hanya berkata dengan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi dari nerakanya. Ini yang kita ucapkan sejatinya doa, bukan pemastian. Berbeda ketika kita mengatakan dia penduduk surga. Subhanallah. Ini yang dilarang, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan kita pun selama tidak ada kepastian dari Allah, kita tidak boleh memastikan. Kalau memang sudah ada kepastian dari Allah, baru kita pastikan. Ya, Abu Lahab sudah ada kepastian dari Allah, kita pastikan. Abu Jahal kepastian dari Allah, kita pastikan. Tapi kalau yang belum ada kepastian dari Allah, jangan sampai kita mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan orang yang wafat dia penduduk surga, dia penduduk neraka, dia pasti di surga, dia pasti di neraka. Nauzubillah.
Ini tidak boleh. Bisa-bisa masuk ke dalam masalah kekufuran karena mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimanapun keadaan orang yang wafat, mau dia meninggal di hari Senin, meninggal di hari Jumat, meninggal dalam kondisi tertimpa reruntuhan, meninggal dalam kondisi dia tenggelam ataupun keningnya berkeringat, ataupun dia meninggal dalam kondisi sakit perut, ya, ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW termasuk tanda-tanda syahid. Akan tetapi jangan sampai memastikan bahwasanya dia penduduk surga atau neraka. Jangan sampai memastikan seseorang adalah orang yang syahid. Tapi kita hanya bisa berdoa, semoga Allah menjadikan dia termasuk orang yang husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang mati syahid. Ya, sekali lagi lafaz ini berbeda karena ini maknanya adalah doa, bukanlah kepastian, dan yang dilarang adalah memastikan seseorang berada di surga atau di neraka, yang sama saja mendahului takdir Allah, dan ini sama saja orangnya seperti mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka bisa berakibat kepada kekufuran. Oleh karenanya kita tetap diperintahkan hanya untuk mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa atau tidaknya serahkan kepada Allah, dan bukan tanda atau memastikan bahwasanya dia termasuk penduduk surga atau neraka. Dan tentunya itu semua adalah hasil jerih payah yang selama ini dia lakukan. Maka sebelum kita menghadapi akhir daripada kehidupan kita, tentunya kita terus berusaha selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita, maka saat itu masih ada kesempatan kita untuk terus beramal. Jangan sampai seperti orang-orang yang dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, tatkala mereka sudah diwafatkan, mereka minta untuk dibangunkan untuk hanya sekedar menambah amal, untuk hanya sekedar bersedekah, mengeluarkan hartanya, karena mereka dahulu tidak melakukan hal-hal yang demikian. Allah Ta'ala alam. Demikian ibu-ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di surganya, yaitu surga Firdaus al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan juga istiqamah untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.